Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada minggu kemarin. Masih pada bab 4 yaitu struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, pada minggu kemarin Ibu sudah membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan yaitu pada akar dan batang. Untuk hari ini, yang Ibu akan bahas yaitu mengenai daun dan bunga. Ya. Nah, kalian perhatikan, kalau dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan kita, kalian sudah tidak asing lagi ya dengan daun. Daun itu umumnya ciri-cirinya berwarna hijau, kemudian berbentuk lebar dan pipih. Bagian tipis melebar itu disebut sebagai helai daun. Nanti pada helai daun terdapat tulang daun. Kemudian fungsi tulang daun itu untuk mengangkut air dan garam mineral dari tanah dan mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, kalau kalian perhatikan di lingkungan kalian, mungkin kalian melihat banyak sekali macam-macam bentuk daun. Ada daun yang berbentuk bulat, ada daun yang berbentuk panjang, ada yang berbentuk lancip, dan bahkan mungkin kalian menemukan ada yang berbentuk duri. Nah, kalian perhatikan dulu struktur daun. Ini salah satu contoh dari struktur daun, ya. Struktur daun, kalian tahu ini daun apa, anak-anak? Ya, jelas kalian sudah tidak asing lagi kalau ini merupakan daun pisang. Nah, daun pisang ini adalah salah satu contoh dari struktur daun monokotil, ya. Nah, kalian perhatikan di sini, ya. Di sini bagian-bagian dari daun ini. Ini disebut sebagai pelepah daun. Nah, kalau dari ujung sini sampai ke ujung sebelah sini, ini disebut sebagai helai daun. Ya, jadi tadi ingat yang tipis itu adalah helai daun. Jadi lebar, kemudian tipis atau pipih. Ini yang disebut sebagai helai daun. Ya, kemudian helai daun inilah yang disebut dengan pelepah daun. Jadi kalau satu helai daun itu dari ujung sini sampai ke sini. Dan bagian tipisnya ini bagian tipis dan lebar ini disebut sebagai pelepah daun. Nah, kemudian dari sini kalian perhatikan di sini di bagian tengah ini disebut sebagai tulang daun, ya. Dan dari ujung sini sampai ke bagian pangkal dari helai daun itu disebut sebagai tangkai daun, ya. Jadi ingat apa saja bagian-bagian dari struktur daun. Ini adalah contoh dari struktur daun monokotil, ya. Jadi struktur daun monokotil itu pada umumnya tulang daunnya seperti ini, ya. Tulang daunnya memanjang seperti ini, ya. Kemudian ini contoh dari struktur daun dikotil, ya. Jadi bagian sini ini adalah ujung daun, ya, atau di sini di pinggir sini ini adalah tepi daunnya. Kemudian yang ini yang berwarna hijau ini adalah helai daun. Kemudian tulang daun. Nah, pada bagian tulang daun ini ada bagian tulang daun yang masuk ke dalam sini, ya. Ini juga disebut sebagai tulang daun, ya. Pada umumnya kalau tulang daun pada tumbuhan dikotil itu tulang daunnya berbentuk menyirip, ya. Nah, di sini pada tumbuhan dikotil ini yang disebut dengan tangkai daunnya, dan ini adalah bagian penumpu atau bagian pelepah. Ini adalah bagian pelepah daun, ya. Jadi sebenarnya pada daun, ya, struktur daun ini itu ada tulang daun, struktur luar daun, ya, dibedakan menjadi dua, yaitu daun tunggal dan daun majemuk,
Ya, tadi ingat kalau tulang daunnya ada yang tulang daun menyirip, ada yang menjari, kemudian ada yang melengkung atau bertulang sejajar. Nah, yang disebut dengan tulang melengkung atau bertulang sejajar yang seperti ini tadi, ini ada pada daun monokotil. Sedangkan yang berbentuk menjari atau menyirip ini ada pada tulang daun pada daun dikotil, ya. Jadi ini adalah struktur luar pada daun, ya. Jadi ini adalah bagian-bagian dan struktur luar pada daun. Nah, selanjutnya pada bagian-bagian daun tadi, ingat ini ya, seperti daun pisang ini, pada bagian daun tadi ada bagian daun itu yang disebut dengan daun lengkap dan ada daun tidak lengkap, ya. Contoh dari daun lengkap itu ada jika bagian-bagian daun itu lengkap, jadi dia memiliki semua, ada pelepah daunnya, ada tangkai daun, dan kemudian ada helai daun. Contohnya ini pada daun pisang, ya. Kemudian ada daun tidak lengkap. Daun tidak lengkap itu apa? Daun tidak lengkap itu daun yang hanya tersusun atas satu atau dua bagian saja. Contohnya adalah daun mangga. Jadi ada tulang daunnya, seperti misalnya ada tulang daunnya, kemudian ada helai daunnya. Tapi tidak semua bagian-bagian itu lengkap ada pada daun tersebut. Itu yang disebut dengan daun tidak lengkap. Jadi dia hanya memiliki satu atau dua bagian saja, ya. Nah, kalau yang gambar ini kalian perhatikan, ya. Kalau tadi itu yang Ibu jelaskan tadi itu adalah struktur luar, ya, struktur luar dari daun. Kemudian kalau struktur anatomi, ya, struktur anatomi itu adalah struktur yang ada di bagian dalam daun, dan untuk melihat struktur anatomi ini bisa menggunakan mikroskop, ya. Jadi ini adalah struktur anatomi daun, struktur bagian dalam daun. Jadi bagian dalam daun itu apabila kita lihat dengan menggunakan mikroskop, ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan satu persatu struktur dan jaringan pada organ tumbuhan ini pada organ bagian dalam tumbuhan. Nah, kalian perhatikan strukturnya seperti ini, kira-kira seperti ini, ya. Jadi pada daun kalian lihat bagian-bagian pada daun ini, ya. Yang pertama kalian lihat ini ada kutikula. Kalian tahu itu kutikula? Ini kutikula ya. Ini kutikula, bagian terluar ini adalah kutikula. Nah, kutikula ini adalah lapisan yang mengandung zat lilin yang diproduksi oleh lapisan epidermis, ya. Jadi yang memproduksi dari kutikula ini adalah lapisan epidermis daun. Bisa misalnya kalau dia pada daun epidermis daun, kalau pada ujung batang itu adalah epidermis batang. Kemudian pada bagian-bagian yang lain yang bersentuhan dengan udara luar itu dilapisi oleh kutikula, ya. Kemudian apa fungsi dari kutikula ini, ya? Kutikula ini berfungsi untuk melindungi dari efek yang ada di sekitar daun, ya. Bisa dari lingkungan, ya, supaya daun tersebut tidak terserang penyakit. Itu juga dilindungi oleh kutikula. Selain juga dilindungi oleh epidermis. Selain kutikula yang melindungi bagian luar ini adalah epidermis, bagian epidermis. Kemudian kutikula ini, ya, dia bisa mengurangi penguapan. Jadi supaya daun itu tidak terlalu banyak penguapannya, sehingga dia dilindungi oleh kutikula. Jadi mengurangi penguapan pada daun, ya. Jadi ingat ya, ini adalah bagian kutikula, ya. Nah, bagian kutikula ini diproduksi oleh bagian epidermis. Nah, kalau bagian epidermis kalian lihat di sini pada daun ini, ya, pada jaringan daun ini, bagian epidermis atas ada dua. Jadi bagian epidermisnya ada epidermis atas, kemudian ada epidermis bawah, ya. Jadi epidermis itu dia terletak di bagian permukaan
dari jaringan daun ya. Jadi setelah kutikula itu ada epidermis, epidermis atas daun dan epidermis bawah daun. Dan biasanya epidermis ini hanya terdiri atas selapis sel ya, selapis sel yang nanti penebalannya itu mengalami penebalan kutikula tadi ya. Jadi dia hanya terdiri dari satu lapis sel saja. Jadi fungsi dari epidermis atas dan epidermis bawah itu juga untuk melindungi jaringan yang ada di bagian dalam tumbuhan. Kalian lihat di sini. Nah, ini jaringan dalam tumbuhan ini kan masih banyak bagian-bagiannya. Ada jaringan palisade atau jaringan tiang, kemudian ada jaringan bunga karang, kemudian ada stomata, ada floem dan xilem. Ini semua dilindungi oleh bagian epidermis. Jadi tujuan dari adanya bagian epidermis ini fungsinya untuk melindungi jaringan-jaringan yang lain yang ada di dalam daun tersebut, ya. Nah, kemudian jaringan yang berikutnya ini ada stomata. Kalian lihat ada stomata. Jadi stomata ini ada di bagian bawah juga dan di bagian bawah daun dan bagian atas pada daun ini. Nah, stomata itu adalah celah atau pori. Di sini ada celah atau pori ya. Jadi dia ada berlubang sedikit ya. Ini merupakan celah atau pori, itu disebut sebagai stomata ya. Jadi stomata ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas pada jaringan pada daun ini ya. Jadi ini stomata, ini stomata. Fungsinya untuk pertukaran gas ya pada jaringan daun ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya pada jaringan daun itu ada yang disebut dengan jaringan mesofil ya. Jadi mesofil itu yang ini ya. Ini bagian mesofil. Bagian mesofil itu terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Jadi di sini ini ada bagian mesofil ya. Nah, mesofil itu nanti akan berdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau jaringan palisade. Yang ini disebut sebagai jaringan tiang atau jaringan palisade. Kemudian juga akan membentuk jadi jaringan bunga karang atau jaringan spons ya. Nah, kalian perhatikan pada jaringan tiang dan jaringan palisade, sini ya. Nih, pada jaringan tiang atau jaringan palisade, ini jaringan tiang. Nih, sampai sini ini adalah jaringan tiang atau jaringan palisade. Kemudian dari sini sampai ke sini, ini adalah jaringan bunga karang atau jaringan spons ya. Nah, jaringan palisade ini bentuknya silindris panjang ya. Nih, kalian perhatikan seperti ini nih, bagian ini. Bagian yang berbentuk silinder atau silindris ya. Ini disebut sebagai jaringan palisade. Jadi dia rapat membentuk seperti tiang ya. Kemudian jaringan bunga karang atau jaringan spons itu yang di sini. Ya, jaringan ini berbentuk seperti bola atau kantung udara yang berukuran besar. Ini jadi di sini nih. Jadi bulat-bulat seperti ini. Jadi dia bulat-bulat seperti kantung udara ya. Ini untuk penyimpanan gas oksigen yang dibutuhkan oleh daun ya. Jadi kantung udara itu seperti itu. Nah, apa fungsinya di sini? Fungsi dari jaringan tiang dan jaringan palisade. Ya, jaringan tiang atau jaringan palisade. Nih ya, tadi ingat ini adalah jaringan tiang atau jaringan palisade. Fungsi dari jaringan ini, disinilah tempat terjadinya fotosintesis ya. Tempat terjadinya fotosintesis itu adalah di bagian ini ya, di jaringan tiang atau jaringan palisade. Kemudian jaringan bunga karang tadi atau jaringan spons ini tempat menyimpan hasil fotosintesis ya. Jadi tempat menyimpan hasil fotosintesis ada di bagian ini ya.
Itu jadi jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Kemudian kita lanjutkan ke jaringan angkut atau jaringan pengangkut ya. Jadi di sini kalian lihat ini adalah pembuluh angkut ya. Ini pembuluh angkut. Jadi pada jaringan daun pada tumbuhan itu ada pembuluh angkutnya di sini. Ini. Yang dilingkari ini adalah pembuluh angkut. Untuk lebih jelasnya di sini. Ini yang bagian ada kuningnya, ini adalah pembuluh silem. Kemudian yang di bawahnya itu adalah yang melingkari ini adalah jaringan phloem atau pembuluh phloem ya, pembuluh angkut phloem. Kalian ingat fungsinya ya. Fungsi dari jaringan angkut silem nih. Jaringan angkut ini fungsinya untuk mengangkut air dan garam mineral dari tanah ke seluruh tubuh tumbuhan. Kalian perhatikan ini. Jadi bagian yang atas ini yang berwarna kuning untuk pada gambar ini adalah pembuluh angkut yaitu pembuluh silem. Ya, fungsinya untuk mengangkut air dan garam mineral dari tanah ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian yang ini adalah pembuluh angkut phloem. Phloem ini adalah gunanya untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ya. Jadi ini untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ya, jadi itu yang Ibu jelaskan tadi itu adalah struktur dan jaringan pada organ daun. Ya, ini gambarnya seperti ini. Dan penjelasannya tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan di atas tadi. Kalian lebih pelajari lagi di rumah ya. Nah, kemudian ini kalian lihat. Ini ada daun dikotil tadi. Ya, ada perbedaan antara daun dikotil dengan daun monokotil. Ya. Perbedaan mendasarnya di sini ini adalah pada bagian mesofilnya ya. Jadi yang membedakan antara daun monokotil dan daun dikotil itu adalah pada bagian mesofilnya ya. Jadi ingat tadi bagian mesofil itu ada jaringan palisade dan jaringan spon. Di sini kalian lihat ini daun dikotil. Nah, pada daun dikotil mesofil ini akan berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan spon ya. Sehingga pada daun dikotil ini strukturnya jelas dan dapat dibedakan antara jaringan palisade dan jaringan bunga karangnya. Jadi terlihat jelas dia jaringan palisade dan jaringan spon atau jaringan bunga karangnya. Kalian ingat tadi kalau jaringan palisade dia berbentuk silinder, panjang, dan rapat seperti tiang. Jadi ada di sini, di bagian atas ini. Ya. Kemudian jaringan spon, tadi jaringan spon, ya. Ini yang berbentuk seperti bola atau kantung yang berisi udara dan ukurannya besar untuk menyimpan gas dan oksigen yang dibutuhkan oleh daun. Jadi pada daun dikotil ini terlihat jelas. Nah, sedangkan pada daun monokotil ya. Jadi ini mesofilnya, ini bagian mesofilnya. Pada daun monokotil ini adalah bagian mesofilnya. Jadi bagian mesofilnya ini tidak berdiferensiasi dan bentuknya itu seragam ya. Jadi seragam sama seperti ini. Sehingga pada daun monokotil itu tidak bisa dibedakan dengan jelas antara jaringan palisade dan jaringan bunga karang ya. Jadi itu yang membedakan antara daun monokotil dan daun dikotil ya. Nah, kalian pelajari ya. Kemudian itu tadi adalah struktur dan bagian-bagian jaringan pada organ daun ya. Kemudian Ibu lanjutkan ke organ yang berikutnya yaitu bunga. Ya. Organ yang berikutnya yaitu bunga. Bunga ya pada tumbuhan
itu merupakan organ tumbuhan yang fungsinya sebagai organ reproduksi generatif, ya, reproduksi generatif, ya. Struktur bunga itu terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik, ya. Pada daun dikotil itu memiliki kelipatan 2, 4, dan 6. Sedangkan pada bunga tumbuhan monokotil itu memiliki kelipatan 3. Jadi mahkotanya memiliki kelipatan 3. Sedangkan mahkota pada tumbuhan dikotil itu memiliki kelipatan 2, 4, dan 6. Jadi ini yang membedakan antara mahkota tumbuhan dikotil dan monokotil. Jadi ingat ya, mahkota pada tumbuhan dikotil itu memiliki kelipatan 2, 4, dan 6. Sedangkan mahkota tumbuhan monokotil itu memiliki jumlah kelipatan 3, ya. Selanjutnya, kalian perhatikan di sini, ini adalah bagian-bagian bunga. Ini kira-kira contoh bunga apa, anak-anak? Ya, Bu rasa kalian sudah pernah dan sudah sering melihat contoh bunga yang ada pada gambar ini, ya. Ini adalah contoh dari bunga sepatu, ya. Bunga sepatu. Karena di sini bunga sepatu itu merupakan bunga lengkap. Nah, perhatikan di sini Ibu akan jelaskan bagian-bagian dari bunga ini, ya. Nah, yang pertama kalian lihat panah yang ini, sini, ya. Ini adalah bagian benang sari. Lihat di sini, ini adalah benang sari. Benang sari itu adalah alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari terdiri atas kepala sari, kemudian dan ada tangkai sari. Jadi ini kepala sarinya dan ini adalah tangkai sari. Kemudian pada bunga ini juga ada putik. Ini adalah putiknya, ya. Bagian putiknya. Nah, pada bagian putik ini untuk bunga, bagian putik ini merupakan alat kelamin betina pada bunga tersebut. Nih ya. Ini adalah bagian putik, ya. Kemudian ada putik ini terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah, ya. Jadi bakal buahnya itu yang ada di sini, ya. Ini adalah bakal buah. Kemudian tangkai putik yang ini, ya. Ini tangkai putik, ya. Kemudian yang ini adalah kepala putik, ya. Jadi ingat, putik itu ada 3 bagian, ada kepala putik, kemudian ada tangkai putik, kemudian ada bakal buah, ya. Ini bakal buahnya. Nah, kemudian di sini kalian lihat ini yang berwarna pink, ya. Ini yang berwarna pink pada bunga ini adalah mahkota bunga. Nih ya, yang berwarna pink ini adalah mahkota bunga. Mahkota bunga itu fungsinya sebagai perhiasan bunga, ya. Jadi pada mahkota bunga inilah yang bisa menarik, ya, menarik serangga dan membantu untuk penyerbukan. Nah, karena warnanya pada mahkota bunga ini mahkota bunga warnanya bermacam-macam dan yang membuat menarik pada bunga itu adalah mahkota bunganya, ya. Nah, kemudian yang ini adalah tangkai bunga. Nih ya, ini adalah tangkai bunga. Ini bagian yang menghubungkan antara bunga ini dengan batang. Kemudian di sini kalian lihat yang seperti ini, ada helaian seperti ini adalah kelopak, ya. Ini kelopak bunga. Kelopak bunga ini untuk pembungkus bunga yang belum mekar, ya. Jadi kalau bunga itu sudah mekar, maka kelopak bunganya akan membuka, ya. Itu bagian-bagian bunga lengkap, ya. Jadi ini yang Ibu jelaskan itu adalah bagian-bagian bunga lengkap, ya.
Salah satu contohnya adalah pada bunga sepatu. Jadi bunga lengkap itu apabila memiliki semua bagian bunga ini, ya, yaitu kelopak, dia memiliki kelopak bunga, nih ya, ada kelopak bunganya, kemudian ada mahkota bunga, kemudian ada benang sari dan ada putiknya. Itu disebut sebagai bunga lengkap. Ya. Sedangkan bunga tidak lengkap itu apabila bunga yang salah satu bagiannya tidak ada. Jadi kalau misalnya pada bunga dia tidak ada kelopaknya, ya itu berarti salah satu contoh dari bunga tidak lengkap, ya. Nah, selain itu bunga juga ada yang disebut dengan bunga telanjang. Jadi dia tidak ada perhiasan bunga, tidak ada mahkotanya. Kemudian ada bunga betina apabila tidak memiliki benang sari. Jadi dia hanya memiliki putik saja, tidak ada benang sari. Kemudian bunga jantan apabila bunga tersebut tidak memiliki putik. Jadi dia hanya memiliki benang sari saja. Dan ada juga bunga yang disebut dengan bunga hermaprodit. Ya, apa itu bunga hermaprodit? Yaitu bunga yang memiliki putik dan benang sari. Jadi hermaprodit atau bunga sempurna, jadi dia memiliki kedua-duanya. Ada benang sari dan ada juga putiknya. Ya, itu bagian-bagian dari bunga. Kalian ingat ya, dan kalian lebih pelajari lagi di rumah ya. Kemudian setelah putik dan benang sari itu dewasa, itu akan terjadi penyerbukan. Jadi pada bunga ini merupakan bagian yang paling penting untuk penyerbukan. Jadi setelah tadi kan putik dan benang sari, ya, putik itu merupakan alat kelamin betina dan benang sari merupakan alat kelamin jantannya pada bunga, ya. Setelah putik dan benang sari dewasa, ya, itu akan terjadi penyerbukan. Kalian tahu apa arti penyerbukan? Ya, penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya benang sari di atas kepala putik, ya. Jadi jatuhnya benang sari di atas kepala putik itu disebut sebagai penyerbukan, ya. Lalu setelah terjadi penyerbukan akan dilanjutkan dengan pembuahan, ya. Pembuahan itu adalah peleburan, ya, peleburan sel kelamin jantan dan sel telur, ya. Kemudian bakal buah akan berkembang menjadi buah. Sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji, ya. Apabila ditanam, ya, bijinya ditanam itu akan menjadi tumbuhan baru, ya. Jadi ingat ya, begitu pentingnya adanya bunga pada tumbuhan, ya. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu mengenai struktur dan jaringan pada organ tumbuhan, yaitu untuk organ daun dan bunga. Ya, kalian ingat dan kalian pelajari lagi di rumah. Kemudian untuk soal latihannya, kalian perhatikan soal ini, ya. Ini latihan soalnya. Perhatikan gambar struktur jaringan daun, ini jaringan daun, dan anatomi bunga di bawah ini. Kemudian kalian tuliskan nama bagian yang ditunjukkan oleh angka tersebut, ya. Jadi kalian lihat untuk struktur struktur jaringan daun, ini nomor 1. Kemudian ini nomor 2, ini nomor 3, dan ini nomor 4. Ya, kalian sebutkan nama bagiannya dan fungsinya. Kemudian ingat ya, ini selain nama bagiannya juga kalian sebutkan fungsinya ya. Fungsi dari bagian, ya, fungsi bagian yang ditunjuk ya. Kemudian ini adalah bunga, ya. Ini bagian bunga, kalian perhatikan ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4-nya, ini nomor 5, dan ini nomor 6, ini nomor 7, bagian di sini nomor 8, ini 9, ya. Jadi ada 9 bagian bunga yang harus kalian sebutkan, tuliskan namanya, kemudian sebutkan juga fungsinya, ya. Itu latihan soalnya. Seperti biasa, nanti kalau sudah selesai, kalian kirim ke Ibu melalui WA. Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.